saya katakan kepada Allah bahwa saya orang yang berbuat dosa sama yang lain. Kalau ini menjadi ladang ibadah buat saya, jembatan buat saya untuk membuat satu kebaikan. Yang bisa jadi anggota KWG itu siapa? Oke. Apakah memang ada pendaftarannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adeni, Waalaikumsalam. apa kabar? Alhamdulillah dan Baik. sehat dan Alhamdulillah. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk sementara ini, dan saya terus berdoa semoga kita diberi kesehatan. Amin, amin. Ini sebenarnya saya mau bilang terima kasih dulu nih, malam-malam kan udah jam 8 nih sekarang. Adeni udah mau nggak datang apa-apa. ke sini. Kemarin kan sempet tuh dihubungin pas kapan ya? Hari Jumat ya, hari Sabtu ya. Cuman sibuk ya. Jumat malam Oke, ya. kalau nggak sebelumnya salah. gue mau ngomong dulu nih. Selamat ya. Oke, terima Selamat kasih. Adeni sudah Terima terpilih jadi ketua KWG periode 2020 sampai 2023. 2023. Betul, Oh berarti betul. cuma 3 tahun. 3 tahun untuk validity seorang ketua umum gitu. Nah, nanti selanjutnya mungkin akan ada semacam kongres selanjutnya, siapa ketua dan lain sebagainya itu dimulai lagi seperti itu. Oh. Cuman yang ditugaskan kepada saya sekarang itu per 3 tahun. Mungkin karena kita akan bentuk satu wadah yang lebih modern, lebih lincah dan menghadapi terutama pandemik sekarang ya. Jadi kita legalisasikan Oke. lembaga kita yang namanya KWG, KWG. itu. KWG tapi tetap singkatannya keluarga, komunitas wedding. Betul, Garut. betul. Nah, untuk sekarang setelah dibentuk legalitas yang jelas, maka KWG tetap untuk nama icon, tetapi kalau ada yang menanyakan seperti singkatan, jadi keluarga wedding Garut gitu. Oh, keluarga Jadi wedding. komunitas diganti dengan keluarga. Kenapa harus diganti gitu? Kemarin tuh sempat ngobrol dan lain sebagainya untuk membahas lebih mengartikan bahwa kita itu satu wadah yang sangat kekeluargaan. Maka kita ambil kesimpulan jadi dari komunitas menjadi keluarga. Karena keluarga kan artinya sangat harmonis ya. Kita lebih dekat, kita lebih akrab dan lain sebagainya. Justru keluarga tuh yang paling sering berantem, Pak. Betul. Adik, Faktanya, kakak, iya, ibu, iya, bapak. betul. Yang ada cerai juga keluarga. Iya. Kalau yang namanya temen tuh nggak ada cerai itu. Itu memang fakta yang terjadi. Nah, semoga KWG tidak terjadi hal Ya. seperti itu. Adapun histori dan lain sebagainya, misalkan ada sedikit perbedaan ataupun banyak perselisihan, maka tugas KWG sekarang ini setelah dilegalisasikan, saya yang diberi mandat sebagai ketua umum, insya Allah saya ingin menata ulang ke yang lebih baik dari berbagai sisi, gitu. Karena seperti yang saya panggil Om Dani aja ya, Anda ini teman saya dulu, sahabat saya dulu, dan Anda ini sangat energik dari sampai sekarang nih, bagus sekali dan saya support. Lu kalau bilang gue temen dari dulu, kesannya tua. Iya, memang kita kolonial dan Tapi kita nggak seangkatan ya. Jangan lupa kita nggak seangkatan. oh enggak, tetap yang kolot itu saya. Tapi Anda di benak saya tidak akan lupa yang namanya beranjak dari ya. Dulu Studio itu teman-teman saya dulu si Aruli ya, Ayah Iwan ya, dan Dani bertiga itu sangat luar biasa, membuat saya juga terinspirasi sejujurnya. Dulu saya masih inget banget tuh. Ketemu sama Ade ini pertama kali kan diajakin sama si Iwan tuh. Iwan, iya. Kita masih mahasiswa dulu di Betul, Bandung. Terus kan seneng aja lah kalau dulu kan zaman ada handycam kayak gitu kan. Terus seneng ngevideo. Terus dijadiin gitu ke komputer gitu. Terus diedit lah masih Iwan gitu. Terus pas ngajakin, ya orang bisnis videoan weh gitu ya. Ayo temennya yang di Garut si Adeni, naon emang. Ih tukang foto, foto kawinan yang kayak gitu kan. Tapi tim videona cenah kan inget gue masih inget tuh si Wawan. Tapi tim videona oh ya udahlah tiap minggu kan kita dulu pulang ke Garut. Wah, luar biasa. Pokoknya dulu itu perjalanan kita sangat historical, Dulu momennya berasa keren banyak. banget sih, coba. Karena memang dulu mungkin ya dan belum ada ya, jarang lah. kita berpikiran modern thinking ya dulu. Jadi alhamdulillah kita melejit, kita bareng-bareng sukses dan udah karena semua pada sibuk jadi pada ini ya. Itu tahun 2005 kalau 2000 2007 ya?
Itu dulu itu kita beranjak bareng bergerak Cleopatra dulu itu. Cleo ya. 2006 2007 kalau nggak salah. Betul. Juga dulu masih di rumah kan? Di rumah saya dari sejak di Ciledug dekat rumah orang tua. Itu. Iya masih di rumah, masih inget tuh. Itu studio tuh sangat memberikan inspirasi yang luar biasa dulu tuh. Mantap itu. Ya padahal tapi dulu juga maksudnya gini, ada beberapa hal yang saya juga dapat sih maksudnya dulu waktu bareng sama Ade ini kan. Bayangin dong kita mahasiswa nih bertiga terus nyobain untuk bikin yang namanya video wedding gitu kan. Udah masuk ke wedding dulu ya. Dulu kan mikirnya kayak gini, kalau wedding kan itu sakral. Iya. Tapi saat itu memang saya katakan bahwa tim Anda itu layak dapat bintang. Amin. Makanya saya pakai dan kita bergerak alhamdulillah terus dan terus ya gitu. Dan saya yang paling ingat ada dulu ngomong gini kan, maksudnya tadi saya bilang anak mahasiswa datang Garut terus wedding. Kumahnya wedding kan kalau biasa kita video-video yang biasa tuh. Kalau salah tag ulang lah gitu, balikan deui. Ini video wedding. Terus pas inget omongan ada nih, pokoknya kita tuh harus memperlihatkan kalau kita bisa. Iya. Performance itu harus dilihat dari mulai penampilan lah atau makanya waktu itu langsung beli seragam. Ingat kan yang hitam-hitam kayak setelah kita pertemuan kita ada job bareng-bareng. Memang saat itu sebelumnya saya ngobrol ya sama Dani sama Ruli ya waktu itu. Jadi apapun itu kita bergerak di bidang servis, yang jelas yang awal mula klien satisfied dari performance. Maka saya selalu menekankan performance kita benar-benar. Nah itu yang saya pegang sampai dan sekarang. Dan lakukan itu memang luar biasa. Ya, tapi ini kita nggak berbicara soal saya nih. Kembali ke laptop. Tadi udah membahas masalah apa ya tadi? Ini nggak bakal gue kejar nih maksudnya. Maksudnya gini, nah dari situ. Saya ingatnya berarti tahun 2006 2007 2005 ya 5 6 7. Terus saya akhirnya kan stay di Bandung, akhirnya kan lama kita karena yang namanya anak muda kan dulu mau apa namanya? Mau nyobain tapi habis itu bosen gitu kan pindah. Dan dulu malah lebih sering masuknya di event organizer waktu itu akhirnya di Bandung. Nah, pas tahun berapa balik lagi ke Garut, terus gue lihat di jalan veteran itu jalan apa sih? Di pinggir jalan ada gedung D2 gitu. Buset gue bilang. Gue sampai ngomongin ke si Ruli ke Jalan Cikuray ya itu. Oh ya Jalan Cikuray. Ini si Ade nih udah punya studio gede sekarang kayak gitu. Terus ngomong berarti kalau dulu kita juga diterusin terus rajin, kita juga mungkin bisa kayak gini kan karena bareng-bareng kan. Iya, betul. Makanya sempet ya alhamdulillah maksudnya ikut seneng lah gitu. Dan ternyata sampai tahun sekarang Ade ini masih terus eksis di dunia wedding. Nah sampai akhirnya kemarin itu, gue lihat tuh di Instagram, ya kan ada kongres pemilihan ketua KWG. Nah waktu gue nanya ke si Budi Gaya, ketua KWG kita. Emang ada pemilihan ketua KWG? Gue bilang siapa emang yang nyalonin? Sejauh ini baru ada 2 orang katanya dibilang kan, ada Adeni sama Bejo gue bilang. Oh gitu, gue bilang. Kok gue gak dicalonin gue bilang. Kenapa saat itu gak di? Jangan mau nyalonin. Ini gue mau ngomong aja ya bebas ya. Jangan dicalonin. Dia onang juga kagak. Oh gitu. Dia onang juga. Makanya gue sempet nih. Makanya kemarin gini. Ini kalau ada nih jadi nih. Sebenarnya ini alasan yang paling utama. Gak pengen ngomongin KWG juga sebetulnya. Kalau ada nih jadi. Gue mau undang. Terus gue tanya. Kenapa gue kan diundang gitu loh. Waktu pas kita di KWG. Nah kalau untuk masalah pencalonan itu Bud. Anda adalah sohib saya dari dulu ya. Saya katakan sejujurnya. Bahwa saya pribadi pun tidak tahu apa-apa. Ya, jadi jelas. I don't know a lot about KWG. Nah, tiba-tiba saat itu ada istilahnya reng-rengan lah ya, orang wedding datang ke tempat saya ngobrol dan lain sebagainya. Kita bersahaja sekali dan inti dari pembicaraan itu bahwa memberikan kesempatan buat saya kalau seandainya jikalau saya misalkan mau memajukan untuk ketua KWG gitu, diberi kesempatan dan lain sebagainya. Intinya menanyakan kesiapan kepada saya. Saat itu saya pun tidak langsung mengatakan oke dan karena saya menyadari bahwa saya memang orang yang ya jujur aja saya pernah muda juga. Ya. Kita semua pernah muda lah. Tapi kalau saya kan masih muda terus. Masih muda juga ya. Tahu ngomongnya kemana nih. Saya dulu ya saya
apa ya, kalau saya harus mengatakan jujur ya, saya punya histori juga, artinya kita ngalamin muda, yang namanya orang muda itu melakukan apa aja pernah seperti itu ya. Nah saat itu memang saya melakukan satu kesalahan, katakanlah seperti itu, kesalahan dalam arti saya pribadi ya. Nah, itu yang membuat saya terngiang-ngiang bahwa saya itu orang tidak baik, bahwa saya orang jelek, bahwa saya orang buruk seperti itu. Dan nah ketika saat itu kedatangan teman-teman di KWG juga datang dan lain sebagainya, ngobrol, nah baru saya merasa hati saya terpanggil bahwa seandainya ini mungkin jalan untuk saya berubah. Memang nawa itu saya niat pengen berubah, saya udah capek dan lain sebagainya, saya ingin menanam kebaikan. Menurut versi saya, dalam artian saya menanam kebaikan bukan ke diri pribadi saya sendiri, juga ke rekan-rekan yang lainnya. Adapun rekan-rekan yang lain baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, secara jujur atau tidak, saya katakan kepada Allah bahwa saya orang yang berbuat dosa sama yang lain. Kalau ini menjadi ladang ibadah buat saya, jembatan buat saya untuk membuat satu kebaikan atau berlipat-lipat kebaikan yang saya ingin lakukan, ya saya insya Allah untuk mencoba. Itu seperti ya maksudnya kalau asalnya misalnya saya dilamar sama orang yang katakanlah untuk menjadi pengantin ya, dan udah diliatin bahwa ini pengantin ceweknya cantik, ya kita mau gitu loh. Ya mau lah kalau kayak gitu. Jadi maksudnya yang tadi dibilang gitu kan, gue review dikit nih misalnya, punya kesalahan tuh maksudnya di dunia perweddingan gitu dan berhubungan dengan teman-teman wedding yang dulu atau kayak gimana? Ada jelas, salah satunya di dunia perweddingan, khususnya mungkin ya anggapan saya pribadi. Betul. Ya. Buat saya sudah menjadi prinsip bahwa ketika saya didolimi, saya itu tidak akan melakukan hal-hal yang membalas untuk didolimi. Saya biarkan dan saya lepaskan kepada Allah. Ya Allah, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Mendengar, dan Allah yang Maha Melihat. Oleh karena itu, tapi saya tetap dengan prinsip saya bahwa saya adalah orang servis, saya melakukan yang terbaik ke semua konsumen, dan saya tidak mungkin bergerak sendiri di bidang ini untuk wedding. Dan dulu Dani tahu mungkin bahwa saya di wedding di dokumentasi ya. Kami hanya sebatas punya foto dan video. Nah, ketika klien meminta bantuan kepada saya, tolong ininya, tolong MC katakanlah, catering atau dan lain sebagainya, saya pun nggak tahu kenapa konsumen minta lama-kelamaan trust kepada saya untuk setting acara wedding. Apakah saya bicaranya atau apakah mereka itu dan lain sebagainya. Barulah yang langkah awal saya lakukan, mungkin saya menarik atau memperkenalkan klien saya ke vendor-vendor yang notabene sudah dekat sama saya, sudah kenal sama saya dan lain sebagainya. Karena saya banyak diam di tempat daripada koar-koar di luar, seperti itu. Terjadilah dan saya setting satu acara wedding terus. Padahal saya, Dani juga tahu bahwa saya seorang tukang foto kan gitu. Basicnya emang di fotografi lah. Foto, saya hobi suka foto dan lain sebagainya. Tapi memang lebih dalam lagi, my educational background di service. Karena saya mungkin Dani udah tahu saya orang anak NHI lah. Ya, lu sama gue kan emang cowok panggilan lah. Nah gitu, ya kan, cowok panggilan yang intelek lah. Jadi kalau misalnya ada yang butuh jasa kita kan ngomongin, panggil. Betul. Kayak gitu. Saya dengan senang hati karena apapun yang terjadi memang saya udah didogma ketika saya kuliah bahwa apapun yang terjadi, siapapun yang dihadapi dan bagaimanapun keadaan nanti, mereka semua adalah bos kita. Ya. Jadi we have to know how to serve the people and we know how to make the people happy gitu. Itu kuncinya. Dan selain itu saya what happen next setelah melakukan itu akhirnya itu. They trust. Mereka akhirnya mempercayai ke kita setting acara, dan lama kelamaan saya berpikir tentu alhamdulillah setelah itu kenapa nggak digarap juga gitu. Betul, maksudnya kayak gitu kan. Event sudah terjadi dan kita dapat testimoni sampai mereka ya thanks a lot lah, betul gitu. Alhamdulillah kata saya gitu, itu membawa motivasi buat saya. Dan saat itu karena teman lama saya Dani, Iwan dan kalian bertiga meninggalkan saya ke Bandung, akhirnya saya bergelut sendiri gitu. Kita coba, kita berteman dengan yang lain. Oh ternyata wedding itu seperti ini dan saya pelajari dulu saat itu. Kita coba aja, akhirnya kita buka
wedding organizer dengan background yang saya miliki sendiri, dengan ilmu yang saya terapkan, dengan manajemen yang saya miliki. Tentu saya saat itu bergerak dan lain sebagainya sendiri, lalu saya merekrut orang-orang yang dekat dan lain sebagainya. Semua tim saya berikan ilmu tentang how to serve aja. Akhirnya mereka ada yang mengikuti dan mengikuti, lama-lama kita jadi banyak. Terus saya lakukan saat itu dan terciptalah jadi Balbil Wedding Organizer. Nah kalau untuk inspirasi nama ya, saya dari dulu orangnya yang simple, nggak mau ribet. Apapun juga saya selama itu oke, baik ya udah. D2 tahu sendiri Anda nama saya. Siapa? Denny Dimyati. Tahu dong. Nah Balbil itu unik juga. Anak saya dan Balbil itu adalah Balkis dan Bila. Itu bukan Al-Il atau Il-Al. Al-Il ada saudara saya. Si Boy punya saudara Andri tuh. Andri memang jadi saudara sama Il-Al. Bagus juga. Baik, saat itu Balbil terus berkembang. Ya kita terus berkembang juga. Dan alhamdulillah ya selalu dipersiapkan preparation ya dan untuk lebih besar. Dan ternyata menurut saya pribadi jadi besar gitu dan tetap saya bekerja sama dengan orang lain. Nah, ketika saya melakukan satu kesalahan, mungkin yang namanya saya manusia biasa, saya dilahirkan bukan sebagai seorang malaikat yang selalu benar, tapi saya seorang manusia yang ada khilafnya, mungkin dari ungkapan, dari statement atau dari tindakan saya, baik itu ke klien, baik itu ke karyawan saya gitu. Nah, tapi kalau seandainya ditelaah, didefinisikan yang paling dalam lagi, sebetulnya di balik semua itu saya sayang sama mereka. Saya ingin semua orang yang pernah di saya atau dengan saya, mereka harus mengenal lebih luas, wawasannya lebih bagus, dan membuat bekal buat mereka ketika sudah tidak berjalan dengan kita lagi. Seperti itu. Jadi maksudnya ada masalahnya di situ dengan mantan karyawan atau walau alam. Jadi yang ada boleh saya mengatakan salah satu gitu mantan gitu. Tidak apa-apa, bebas ya. Oke. Nah, ada beberapa yang karyawan saya istilahnya ya mungkin everybody will know it's not true bahwa negara bikin negara ya. Di dalam negara bikin negara itu udah jelas fatal kan gitu. Artinya dia dikeluarkan ataupun dia keluar sendiri, ya tentu tidak akan dibicarakan ke orang lain bahwa dia keluar dari kita karena begini-begini, mungkin menjelekan saya, mungkin menjatuhkan saya dalam artian karena dia bersalah, seperti itu. Nah, ketika itu gaung di luar, ya asumsi orang, penilaian orang, dan apa namanya itu pemanfaatan orang lain bisa macam-macam. Yang benci sama kita, kedua tambah benci gitu kan. Nah, makanya saya serahkan ke Allah bahwa yang seperti itu biar Allah lah yang tahu dan lain sebagainya. Bisa dilihat sampai sekarang mana yang keluar baik-baik sukses, dan bisa dilihat yang keluar tidak baik ya begitu-begitu saja gitu. Nah, ada yang sukses, mungkin tahu Irung Rijal. Nah, dia orangnya baik. Dia orangnya juga dulu pernah kerja di didikan saya. Didikan saya, dia itu pertama angkatan PKL, Prakrin ya kalau sekarang. Saya kan bekerja sama dengan 16 SMK, memang itu utusan dari Dinas Pendidikan, salah satunya D2 menjadi tempat untuk menerima ketika Prakrin. Saya terima karena apapun yang terjadi kita harus mengikuti birokrasi ya. Itu Irung itu Rizal ya, Rizal Juansa namanya. Dia memang ulet baik dan dia smart. Nah, dia salah satu perintis atau pemula dari PKL. PKL pemula, tapi dia kelihatan udah bagus dari awal. Saya udah dulu itu ada 3 orang. Rizal, Ridwan, sama satu lagi tuh Ahmad. Ahmad dulu sempat gabung, Ijal masih sama kita. Ahmad gabung dengan siapa ya dulu ya yang di Jalan Veteran tuh foto apa namanya? Illusion kalau nggak salah Ahmad. Angkatan itu Ijal. Nah dari situ saya melihat nih perkembangannya anak bagus, jujur dan memang kuat, dia disiplin sekali. Saya kenalkan, saya bawa ke Serang, saya bawa ke orang-orang yang notabene di dunia wedding di Bandung dan lain sebagainya.
Itu. Dan alhamdulillah fakta yang bicara sekarang pun Ijal bicara sama saya, ngadep ke saya saat itu, dan ini jadi curhat nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, bebas. Saat itu bicara ngadep Abi apa namanya itu, bicara bahwa dia ingin mencoba ke luar itu membuka sendiri, membantu orang tua dan lain sebagainya. Orang tua udah sepuh saat itu. Saya tahan malah karena saya sangat sayang juga sama dia, seneng sama dia karena dia kinerjanya bagus sekali. Saya merasa kehilangan gitu. Tapi ketika itu keputusan karena untuk membantu orang tua dan lain sebagainya, juga mau buka kecil-kecilan dan lain sebagainya, itu haknya dia. Karena kita kontrak, tapi habis kontrak ya udah kan, tidak ada. Hanya saya lepas dengan cucuran air mata. Bisa dipastikan, bisa dikatakan ke Ijal bahwa saya melepas dia dengan pelukan. Nah, kalau yang lain kagak gitu. Kalau yang lain enggak. Bisa diperhatiin yang dilepas dengan pelukan, yang dilepas dengan ucapan statement dari saya ke Ijal, bisa dilihat. Irung sekarang number one. Apa saya jealous? Sama sekali tidak. Enggak lah, justru kan bagus dia. Ketika misalnya memang didikan Adeni terus dia bisa jadi bagus, bahkan misalnya melebihi guru, misalnya kayak gitu, betul. Kan. Itu ada cerita, murid melebihi guru wajar. Tapi kan manfaatnya juga, ilmunya tetap dari lu juga gitu. Ya, alhamdulillah kalau selama ini ilmu yang saya miliki saya berikan yang baik-baik kepada mereka, diterima atau tidak urusannya mungkin saya dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Maha mengetahui dan memang faktanya Maha mengetahui. Allah lebih tahu seperti itu. Banyak dan ya saya katakan ya yang dari pernah didikan saya. Oke, tapi gue pengen balik lagi ke KWG nih. Baik. Nah tadi kan udah ada kongres tuh pemilihan gitu kan. Pertanyaan gue sebenarnya tadi juga nggak dijawab tuh. Kenapa gue nggak diundang? Tadi skip kan ngobrol histori kita. Gue nggak diundang. Nah, kelupaan. Maksudnya ketika misalnya, nah ini kenapa gue gue nggak diundang gitu kan ke Adeni sama Adeni kan. Tadinya gue pas ketika lihat, wah ini ada KWG nih pemilihan itu gitu kan. Nah akhirnya gue sempet nanya kan, maksudnya mau nanya, jadi mempertanyakan misalnya kayak gini, ini orang-orang yang boleh datang di kongres KWG itu, yang mana itu juga waktu itu kan akhirnya menjadi mungkin karena ada pemilihan ketua kan? Ya betul. Iya kan, punya hak suara juga kan. Padahal kalau misalnya ngundang, gue bisa nambah satu loh, Iya. Nambah satu lebih enak kan 3 orang. Bisa nambah satu suara loh maksudnya kan. Jadi kandidat ada 3. Kandidat ada 3 saat itu kan. Saya, Bejo, dan juga Dani ya. Ini sangat ideal sekali karena apa semuanya? Bukan, enggak. Oh bukan. Maksud gue gini, kalau gue diundang hadir kan bisa nambah 1 suara buat AA. Oke. Tapi intinya nggak. Tapi akhirnya gue tenang tuh karena apa? Ya udahlah, nggak usah gue datang juga dia menang. Baik. Gitu. Sepengetahuan saya untuk pemilihan itu dan ketua itu memang mendaftarkan diri. Nah, Dani masuk anggota KWG sebelumnya. Nah, pertanyaannya ini justru yang bakal gue tanya. Oh gitu. Bakal gue tanya. Yang ini masuk nih, baru kan ke pertanyaan. Yang bisa jadi anggota KWG itu siapa? Oke. Apakah memang ada pendaftarannya? Misalnya secara terbuka nih anggota KWG. Sebetulnya makanya gue bilang, gue tahu sejarah KWG tercipta. Saya dulu tahu banget waktu Dani saya pertama event KWG Angga itu di mana di Pave kan. Saya tahu Dani juga. Enggak, kalau di Vape gue nggak ikut. Cerita gitu. Itu kan kalau tahun baru ya waktu itu. Kalau nggak salah itu KWG itu dia mau bikin yang namanya GWF pertama, Garut Wedding Festival. Garut Wedding Festival. Ya kan? Dan waktu itu karena mungkin kemunculan KWG itu gue masih ingat ada pro kontra di antara yang tua sama yang muda. Akhirnya dipertemukanlah di gedung yang punya Pajejang. Di Intan Balarea. Nah, akhirnya ada dan saya juga ketemu waktu itu. Oh, yang itu tuh ya. Pemilihan ulang kan, ketuanya. Budi yang waktu itu ya. Terpilihnya Angga. Oh, Angga, ya. Budi itu sebagai wakil ketua kalau nggak salah, kan? Pemilihan kayak gitu. Dan gue diundang hadir waktu itu. Ada. Nah, oke, udah beres dari situ. Tapi gue juga nggak tahu apakah emang gue pantas nggak sih disebut jadi pengusaha pantas wedding. Pantas karena memang angkatan kita memang luar biasa nih seharusnya tuh. Karena memang mungkin orang juga tahu setelah saya balik lagi dari Bandung ke sini kan concern atau core bisnis usaha saya kan memang di event organizer dan multimedia kan. Tapi multimedia ini salah satunya memang ada video dan foto wedding. Walaupun
nggak konsisten. Maksudnya dalam artian kita nggak jadi main bisnis kita nggak gitu kan. Tapi karena kita di multimedia, maksudnya kan segala jenis dokumentasi lu mau apa kita bisa. Ada ya. Akhirnya bisa. memang ada juga salah satu turunnya yang di wedding. Nah makanya gue bilang kalau emang yang masuk anggota KWG itu wedding misalnya kayak gitu, gue masuk apa enggak ya misalnya gitu kan, kayak gitu. Tapi gue pernah diundang hadir waktu itu. Iya, waktu itu diundang. Nah, yang kemarin diundang atau tidak dan gitu? Kagak. Enggak ya, oke. Sepengetahuan Padahal itu sih saya, info wedding. Itu Iya. teman-teman gue semua. oh yoga ya, yoga, IWG ya. Nah, sepengetahuan saya kemarin itu seluruh anggota KWG yang notabene ada di grup KWG yang kurang lebih jumlahnya itu 200-an ya, 210 gitu kalau nggak salah. Nah, itu adalah anggota KWG. Nah, sounding dan informasi mengenai segala macam tentang apa next untuk acara dan lain sebagainya, kongres itu, nah itu dimuat dalam grup itu. Makanya Dani ada nggak gitu? Pengen masuk grup itu kayak gimana? Baik, kalau harus dimasukin atau seperti apa? Saya kira Dani ada di dalamnya. Kagak. Nggak ada ya. Oh. Tapi nggak apa-apa Sama sih Dan. Saya aja 2 periode mungkin KWG dan baru kemarin masuk gitu. iya, dari dulu ada tapi ya silent reader mungkin ya. Karena apa sih saya? Gitu. Siapa sih saya? Asli saya cuman silent reader aja. Ya mungkin Dani kalau nggak tahu, masa Dani orang wedding juga kan, semua orang tahu. Dan mungkin intinya pengumuman segala macam termakup di grup WA itu. Nah kalau Dani nggak ada di situ, ya minta harusnya ke siapa ya, apa namanya tuh, adminnya ya. Ngapain gitu. minta? Ya kan lu pada kenal. Tapi kan kalau misalnya tadi Adeni bilang, Adeni udah berapa tahun di wedding? 2004 Terus bareng sama gue kan dulu di studio. Iya, ya Gua kita legend bilang loh, 2005 dan. berarti gue legend dong sama kayak Adeni. Iya, betul, exactly itu, bahwa Anda Cleo itu the first person who hold the wedding ya. Sebelum si Wedding Irung, itu. Irung aja kan PKL dia. Iya. Sebelum si Irung buka usaha pun gue udah usaha ini berarti kan. Iya, kita tuh bareng. Nah, asa nggak mungkin kalau orang lain nggak kenal gitu. Kalau saya kenal terus Nah, dan. tapi maksudnya gini, melontarkan pertanyaan itu sebetulnya bukan buat saya. Kalau saya sih nggak masalah karena memang kita nggak apa menasbihkan dulu bahwa kita pengusaha di wedding, enggak. Kalau bilang tadi kalau gua tuh adalah misalnya orang berusaha di multimedia dan apapun itu, mau itu iklan, mau itu apa namanya video wedding dan apa memang kita hajar. Tapi di mata saya, maaf motong, di mata saya sekarang ini katakanlah kepemimpinan saya, ya Anda salah satu vendor untuk penopang majunya dan suksesnya wedding karena berhubungan dan don't worry, jangan khawatir, semangat, kita berkiprah di wedding itu bisa tentu gitu. Ya, nah, tapi jadi pertanyaannya itu mungkin juga bisa mewakili pertanyaan orang-orang yang mereka juga sama udah berkecimpung di wedding, tiba-tiba kan ada nih gembar-gembor KWG, bahkan tapi gue apresiasi ya pemilihan KWG kemarin, gue bilang ini pemilihan ketua KWG udah kayak pemilihan bupati aja, gue bilang banyak yang bilang kan? Ya. Nah, saya juga terinspirasi. Saya kan orangnya buat saya dan jadi saya termasuk kolonial nih menghadapi bejo yang milenial gitu kan. Di KWG itu sendiri mayoritas yang banyak berkecimpung dan lain sebagainya itu milenial. Nah ketika saya diberikan kesempatan untuk mengikuti, terinspirasi dan mudah-mudahan ini menjadi jalan saya untuk kebaikan, saya memberanikan diri, ya so pasang pamflet dan lain sebagainya. Banyaklah yang bilang, karena saya pasang baligo kan, banyak ini tuh pemilihan apa sampai gitu. Ya mudah-mudahan KWG jadi lebih besar kata saya. Nah makanya maksud gue mungkin ini bisa jadi note aja buat nanti ke depan ketika misalnya jadi sekarang jadi ketua, bahwa misalnya gitu kan, kalau KWG itu misalnya padahal ini udah yang lama misalnya kayak gitu kan, terus tiba-tiba bikin aja gitu. Ya sama kejadiannya kan ketika yang waktu pas di Ajajang itu kan ada orang-orang tua lah yang misalnya yang sudah, tapi kok nggak diajak-ajak, nggak diajak ngobrol. Nah pertanyaan gue gini, ketika misalnya ada mereka yang sudah berkecimpung lama, terus ada KWG, mungkin juga pertanyaan mereka bakal bertanya, oh ada ya KWG, oh orang wedding tuh ada, dan mungkin juga mereka tertarik untuk masuk. Tapi tentunya pasti informasinya gimana sih gitu kan, misalnya kan kalau misalnya emang gue pengen diakuin jadi anggota KWG yang mana yang notabene dibilang bahwa KWG itu perkumpulan pengusaha yang bergerak di bidang wedding. Apakah memang ini yang harus misalnya dia punya klien setiap minggu minimal 4 ataukah dia yang misalnya harus punya pendapatannya memang sudah banyak baru masuk KWG, atau mereka yang baru merintis pun juga
boleh jadi anggota KWG. Nah kalau misalnya memang boleh kayak gitu, gimana caranya? Di mana informasinya? Karena sampai saya ini jujur gue belum pernah dapat pengumuman yang silakan kalau misalnya yang mau mendaftar menjadi anggota KWG daftar. Misalnya lu punya nomor anggota, ada kartu keanggotaan kayak gitu. Itu sebenarnya gimana? Ada apa enggak sih gitu? Emang apa sih untungnya jadi anggota KWG? Dengan gua masuk KWG, itu bakal bikin orderan ke gua lebih banyak apa kagak sih gitu kan?